Tuan Tanah adalah dewa. Bab 627. Pada sore hari, Qin Ming muncul di Bandara Internasional Donghai. Ia mengenakan topeng dan topi, hanya memperlihatkan matanya. Ia takut dikenali. Ia harus berpakaian seperti ini karena ia sangat terkenal. Setelah menunggu beberapa saat, segerombolan wisatawan keluar dari lorong, dan area kedatangan bandara tiba-tiba menjadi ramai dan sibuk. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita cantik barat, berambut pirang, bermata biru, mengenakan jaket kulit hitam dan bertubuh montok. Dia melihat ke sekeliling, jelas mencari seseorang, tetapi setelah melihat ke sekeliling, dia tampaknya tidak menemukan siapapun. Hai, mau naik taksi? Taksi. Beberapa pengemudi taksi yang melakukan bisnis ilegal bergegas menghampiri dan mengelilingi wanita cantik dari barat itu. Mata mereka berbinar dan mereka sangat antusias. Tidak, tidak, tidak. Si cantik barat itu tampak dingin dan menolak tanpa ragu. Dia bahkan tidak melihat ke arah pengemudi. Mata safirnya yang besar terus mengamati kerumunan. Cantik, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana secara gratis. Gratis. Aku jamin aku akan mengantarmu ke tempat tujuanmu. Pada saat ini, seorang pria bertopeng muncul dari kerumunan di sebelahnya dan berbicara dengan aksen kota Donghai yang kental. Hei, hei, siapa cepat dia dapat, tidakkah kau mengerti? Apakah kau mencoba mencuri bisnis? Tidak pernah giliranmu, jadi pergilah kemanapun yang kau mau. Beberapa pengemudi di sekitar langsung tidak senang dan mendorong orang buta ini dengan siku mereka. Si cantik barat pun bersikap tegas kepada lelaki yang baru saja muncul itu, namun tiba-tiba dia menyadari sesuatu, menoleh dan menatap lelaki bertopeng itu dengan saksama selama beberapa detik. Senyum indah perlahan muncul di wajah dinginnya, dia membuka kedua lengannya, memberi pelukan penuh gairah dan sebuah ciuman pada lelaki bertopeng itu. Tunggu, ciuman tadi tidak dihitung. Pria itu buru-buru melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia menatap bibir merah wanita cantik barat itu dan tertawa, kau bisa mengenaliku bahkan saat aku berpakaian seperti ini. Kau layak menjadi kekasihku. Pria itu adalah Qin Ming, dan wanita cantik dari barat itu adalah Natasha yang datang dengan pesawat. Qin Ming datang ke bandara hanya untuk menjemput Natasha. Aku hampir lolos darimu. Natasha menatap Qin Ming dengan tatapan genit, yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang dingin dan elegan sebelumnya, dan para pengemudi di sekitarnya menatap dengan takjub. Kemudian, Natasha memberinya ciuman penuh gairah yang membuat orang lain iri, namun dia hanya mencium topeng Qin Ming. Qin Ming mencium Xiang Ze, memeluk Natasha, dan berjalan keluar menuju tempat parkir. Para pengemudi hanya bisa iri dan membencinya. Nona cantik, silakan masuk ke mobil. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Qin Ming membuka pintu sebuah mobil tua bekas dan memberi isyarat agar dia duduk seperti seorang pria sejati. Natasha sangat terkejut. Setelah duduk di kursi penumpang, dia bertanya, apakah ini mobilmu? Apakah kehidupanmu di China seburuk itu? Tidak. Qin Ming berkata dengan wajah masam, aku sangat miskin sekarang, bagaimana aku bisa membeli mobil? Aku meminjam mobil ini dari seorang teman untuk menjemputmu. Tidak mungkin. Natasha tampak curiga. Jika Pluto dari Mad Dragon Mercenaries, Shadow King dari dunia pembunuh, mengendarai mobil seperti ini, tidak ada yang akan percaya. Percaya atau tidak, faktanya ada di depan kita. Jangan mengeluh tentang akomodasi yang buruk saat Anda sampai di sana. Qin Ming melanjutkan dengan wajah masam. Melihat hidupmu yang menyedihkan, kenapa kamu tidak kembali ke Amerika bersamaku? Mata Natasha berbinar dan dia mengusulkan dengan serius. Saya orang asing di Amerika Serikat. Bagaimana saya bisa mencari nafkah? Tanya Qin Ming. Gampang. Natasha menepuk dadanya yang bangga dan berkata sambil tersenyum, aku akan mendukungmu. Uang yang aku tabung cukup untuk kita berdua agar tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup kita. Benarkah? Rasa sakit di wajah Qin Ming langsung menghilang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia menatap dada Natasha dengan penuh nafsu, dan berkata dengan sedikit makna, kalau begitu, sudah diputuskan dengan senang hati. Aku akan memakanmu selama sisa hidupku. Tentu saja benar. Dengan kemampuanku, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk mendukungmu selama sisa hidupmu. Oke. Qin Ming memberi isyarat oke dan berkata dengan seringnya jahat, mari kita coba makanannya malam ini untuk melihat apakah rasanya enak. Natasha kemudian mengerti arti lain dari kata-kata Qin Ming. Dia tidak hanya tidak malu sama sekali, tetapi dia menegakkan dadanya dan perlahan membuka kerah bajunya dengan satu tangan, perlahan-lahan memperlihatkan belahan dadanya. Dia berkata dengan menawan, kamu sudah mencobanya, jadi kamu tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Qin Ming menjilat bibirnya yang kering dan menelan ludahnya. Jika saja situasinya tidak buruk, dia pasti sudah membunuh iblis penggoda ini saat itu juga. Dia berkata, aku makan terlalu cepat beberapa kali terakhir dan tidak merasakan rasanya. Aku harus mencicipinya dengan hati-hati malam ini. Natasha langsung menatap Qin Ming dengan penuh pesona dan berkata, jika kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku, kamu bisa menikmatiku sesuka hatimu. Dasar iblis kecil penggoda, jangan pernah berpikir untuk lepas dari cengkramanku. Tidak, telapak tanganku. Sambil menggoda Natasha, Qin Ming sudah menyetir di jalan. Mereka membicarakan topik-topik ringan dan tertawa sepanjang jalan.
Sayangku, saat kau pergi ke Amerika Serikat bulan lalu, bukankah kau bilang kau tidak akan berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh? Kenapa kau berubah pikiran lagi? Setelah mengobrol dan tertawa, Natasha akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan keraguan di dalam hatinya. Tentu saja, dia berada jauh di Amerika Serikat dan tentu saja tidak tahu bahwa Qin Ming telah dibunuh. Jangan sebut-sebut soal itu. Itu membuatku marah. Senyum di wajah Qin Ming memudar dan berubah menjadi kemarahan. Kau ada di dalam lingkaran pembunuh. Si pembunuh pasti tahu itu, kan? Natasha mengangguk. Jika aku tidak mengenal pembunuh terkenal itu, aku akan menjadi pembunuh yang sia-sia. Apakah perubahan pikiranmu ada hubungannya dengan pembunuh itu? Ya, malam sebelum kemarin, kurang dari setengah jam sebelum aku meneleponmu, aku diserang oleh para pembunuh. Villa tempatku tinggal diledakkan dan aku hampir mati di dalamnya. Para pembunuh itu sangat merajalela dan ingin membunuhku. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Qin Ming tidak menyembunyikan tujuan sebenarnya dari partisipasinya dalam konferensi Raja Pembunuh, dan mengatakan yang sebenarnya, saya berubah pikiran dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh untuk membalas dendam kepada si pembunuh. Sayangnya, saya tidak tahu di mana sarang si pembunuh, kalau tidak, saya akan menghancurkan sarangnya juga. Jadi begitulah. Natasha tiba-tiba menyadarinya dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pembunuh itu berani membunuh Raja Pembunuh dan menantang keagungan Raja. Dia sedang mencari kematian. Semua pembunuh yang dikirim oleh pembunuh untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh akan mendapat masalah. Seperti yang Natasha katakan, Qin Ming pasti akan melakukan pembunuhan massal saat menghadiri konferensi Raja Pembunuh kali ini. Dia bukan salah satu dari mereka dan tidak akan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi pembunuhan oleh si pembunuh ini benar-benar membuatnya marah. Ketika Raja marah, darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Keagungan Raja tidak dapat ditantang. Bahkan jika Qin Ming tidak memiliki dendam terhadap para pembunuh yang dikirim oleh pembunuh untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh, mereka hanya dapat menyalahkan mereka karena tidak beruntung. Jika mereka memilih untuk menjadi seorang pembunuh, mereka harus siap untuk dibunuh, jika tidak kematian mereka akan sia-sia. Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku sebagai Raja Bayangan, jadi aku akan pergi bersamamu dan mengumumkan kepada publik bahwa aku diundang oleh kalian, para malaikat kegelapan. Kata Qin Ming. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, para Dark Angels, untuk mengundang Raja Dunia Pembunuh yang tak terbantahkan. Ucap Natasha kagum. Raja Pembunuh memiliki status yang terhormat, terutama di dunia pembunuh. Jika Qin Ming mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Bayangan, ia akan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari para pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Natasha merasa semakin terhormat bisa bepergian bersama Qin Ming. Beberapa menit kemudian, Qin Ming melaju ke daerah kumuh yang akan dirobohkan. Karena gangnya sempit, ia harus memarkir mobil di pinggir jalan dan berjalan kaki ke halaman sewaan bersama Natasha. Apakah kamu tinggal di sini? Tempat ini sangat kumuh dan tidak cocok dengan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Saat pertama kali bertemu Natasha, Qin Ming mengingatkannya untuk tidak mengeluh tentang tempat kumuh tempat tinggalnya. Natasha mengira Qin Ming bercanda, tetapi saat dia benar-benar tiba di sana dan melihat lingkungannya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Menurut Natasha, Qin Ming adalah seorang raja pembunuh bayaran tingkat tinggi. Meskipun dia tidak menjalani kehidupan mewah sebagai seorang kaisar, setidaknya dia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Namun, pemandangan di hadapannya benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dia bayangkan. Dia merasa bahwa kehidupan Qin Ming tidak begitu menyedihkan, yang membuatnya tidak percaya. Villa tempatku dulu tinggal dibom dan semua barang milikku hilang. Sekarang aku tidak punya uang dan cukup baik bahwa aku tidak perlu tidur di jalanan. Qin Ming menangis dan berkata dengan nada merendahkan diri. Pembunuhnya pantas mati. Seperti kata pepatah, cintai rumah dan cintai anjingnya. Melihat kehidupan Qin Ming yang menyedihkan, Natasha pun membenci pembunuhnya. Sayang, kembalilah ke Amerika bersamaku setelah konferensi Raja Pembunuh. Kita berdua bisa pensiun dan menjalani hidup sederhana. Bagaimana? Itu saran yang bagus. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius, kata Qin Ming sambil tersenyum. Sebenarnya, meskipun Qin Ming sudah pensiun, dia tidak akan pergi ke Amerika Serikat. Akarnya ada di kota Donghai, di sanalah semua yang dikenalnya berada. Seperti kata pepatah, dia akan kembali ke akarnya, jadi wajar saja dia akan tinggal di kota Donghai. Namun dia tidak mau menolak Natasha mentah-mentah dan membuatnya bahagia tanpa alasan apapun, jadi dia harus mencari alasan. Natasha memegang lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan mencium pipinya. Sayang, aku menunggu jawaban yang memuaskan darimu. Qin Ming mengangguk dan berkata terlebih dahulu, namun, Anda juga harus bersiap bahwa saya tidak akan pergi ke Amerika Serikat. Jika kau tidak pergi ke Amerika, aku akan datang ke Cina. Pokoknya, aku akan berada di manapun kau berada. Aku akan mengikutimu seumur hidupku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Natasha berkata genit seperti gadis muda yang baru saja jatuh cinta. Jika kau hanya melihat sisi dirinya ini, tidak ada yang akan mengira bahwa dia adalah pembunuh yang kejam.
Setelah bekerja sebagai pembunuh dalam waktu yang lama, kebanyakan dari mereka akan mengembangkan dua kepribadian, satu berdarah dingin dan kejam, dan yang lainnya adalah seseorang yang membenci pembunuhan dan ingin menjalani kehidupan normal, yang mengakibatkan kepribadian ganda. Natasha termasuk dalam tipe kepribadian yang kedua. Saat tidak menjalankan misi, Natasha tidak berbeda dengan gadis biasa di kehidupan kota. Saat menjalankan misi, ia akan menjadi pembunuh berdarah dingin. Jika kamu bersedia tinggal bersamaku di rumah kumuh kecil ini, aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Tentu saja. Sejak Natasha memastikan bahwa Qin Ming adalah raja bayangan yang misterius, kekagumannya berubah menjadi cinta, dan dia rela memberikan segalanya demi orang yang dicintainya. Tapi aku punya uang, aku akan membiarkanmu hidup mewah. Aku merasa semakin menyukaimu. Qin Ming berhenti, mengangkat dagu Natasha dengan sembrono, menyipitkan matanya dan berkata, pertama, beritahu aku berapa banyak uang yang telah kamu tabung, dan lihat apakah kamu dapat mendukungku selama sisa hidupku. Bab 628. Kedatangan Natasha menambah banyak kesenangan dalam kehidupan Qin Ming di daerah kumuh. Setidaknya tidak begitu membosankan, dan ia dapat melakukan beberapa latihan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mentalnya di malam hari. Keesokan paginya, Qin Ming mengendarai mobil tua bekas dan mengantar Natasha ke bandara, bersiap untuk naik pesawat ke Yunnan guna menghadiri konferensi Raja Pembunuh. Lokasi untuk setiap konferensi King of Killers berbeda-beda, dan diadakan di tempat-tempat dengan lingkungan alam yang keras. Lokasi tahun ini berada di Savage Mountain. Wildman Mountain terletak di persimpangan antara Tiongkok, Myanmar, dan India. Ini adalah hutan purba yang belum berkembang dengan iklim hutan hujan tropis. Lebih jauh ke utara terdapat pegunungan Himalaya yang tertutup salju. Dalam bahasa Burma, artinya adalah tempat tinggal setan. Lingkungan alamnya sangat keras dan dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Dalam perjalanan ke bandara, Qin Ming menerima telepon dari Ning Jingchu. Manajer Qin, bagaimana Anda beristirahat selama 2 hari terakhir ini? Apakah Anda sudah keluar dari bayang-bayang ledakan villa? Ning Jingchu juga mengetahui tentang ledakan di villa tempat tinggal Qin Ming, dan telah menelepon untuk menyapa sehari sebelum kemarin. Saya beristirahat dengan cukup. Jangan kira kondisi mental saya begitu rapuh. Saya tidak berada di rumah saat ledakan terjadi, jadi tidak ada pengaruhnya terhadap saya. Kecuali Isabella dan Situ Honglian, kerabat dan teman Qin Ming tidak mengetahui penyebab sebenarnya dari ledakan tersebut. Ia mengumumkan kepada publik bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas, seperti yang dilaporkan dalam berita. Ia juga memberitahu kerabat dan teman-temannya yang peduli padanya bahwa ia tidak berada di rumah saat itu dan tidak mengalami cedera apapun. Ning Jingchu mempercayainya dan berkata, untunglah aku tidak meninggalkan bayangan apapun padamu. Aku takut membuatmu takut, jadi aku malu mengajakmu pergi dalam perjalanan bisnis bersamaku. Kenapa kamu tidak datang ke sini tanpa alasan? Ada urusan apa yang ingin kamu lakukan sehingga aku harus menemanimu? Qin Ming mengerti maksud Ning Jingchu saat menelepon dan menggodanya sambil tersenyum. Saya akan pergi ke Myanmar bersama beberapa anggota staf untuk memilih sejumlah batu giok kasar berkualitas tinggi. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Anda adalah seorang ahli di bidang ini. Sayang sekali jika tidak mengundang Anda. Ning Jingchu juga berkata dengan nada sarkastis, saya sudah memberitahu Tuan Gu, dan Tuan Gu setuju, tetapi dia ingin saya meminta pendapat Anda. Myanmar merupakan sumber batu giok kasar terbaik, terbesar dan terpopuler di dunia. Oleh karena itu, Departemen Perhiasan Gu Group memutuskan untuk mengimpor sejumlah batu giok kasar dari Myanmar. Kita berangkat jam berapa? Tanya Qin Ming. Kita akan berangkat lusa. Aku akan memberitahumu hari ini terlebih dahulu agar kamu bisa bersiap, jawab Ning Jingchu. Dia pikir selama dia yang mengusulkan, Qin Ming tidak akan menolak. Lagi pula, misi ke Myanmar kali ini tidak penting, dan tidak ada negosiasi. Itu hanya untuk membeli sejumlah batu mentah untuk dijual atau digunakan oleh Departemen Perhiasan, yang setara dengan perjalanan umum. Ning Jingchu kebetulan sedang tidak sibuk akhir-akhir ini, jadi dia memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri selama beberapa hari. Dia juga ingin menggunakan alasan ini untuk membawa Qin Ming bersamanya. Mungkin hubungan antara keduanya bisa lebih berkembang. Qin Ming akan menghadiri konferensi Raja Pembunuh, dan tidak pasti berapa hari yang dibutuhkan, jadi dia tentu saja tidak akan menemani Ning Jingchu untuk memilih batu kasar. Namun, dia tidak dapat mengatakan alasan sebenarnya, jadi dia harus membuat alasan, maaf, ada sesuatu yang sedang kupikirkan akhir-akhir ini, jadi aku khawatir aku tidak punya waktu untuk pergi bersamamu. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu mengesampingkannya untuk saat ini? Ning Jingchu sangat kecewa ketika mendengar bahwa Qin Ming tidak pergi, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Qin Ming berkata dengan samar, bagaimana kalau begini, setelah urusan saya selesai, jika saya bisa, saya pasti akan pergi ke Myanmar untuk mencari Anda. Pikiran batin Qin Ming, sebenarnya, aku juga ingin pergi ke Myanmar, tetapi tempatnya berbeda. Kamu bisa makan, minum, dan bersenang-senang sepuasnya, tetapi aku harus menderita. Kita berada di tempat yang sama, mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita? Baiklah.
Mendengar bahwa masih ada ruang untuk bermanuver, Ning Jingchu tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengingatkan, ingatlah untuk datang ketika kamu punya waktu setelah bekerja. Jumlah batu giok mentah yang dibeli kali ini banyak. Tanpa kamu untuk memeriksanya, aku tidak yakin. Sekitar tengah hari, Qin Ming dan Natasha tiba di Yunnan, lalu diam-diam menyeberangi perbatasan dan bergegas ke Myitkyina, kota perbatasan penting di Myanmar Utara, untuk bertemu dengan anggota organisasi pembunuh malaikat kegelapan lainnya tempat Natasha berada. Bagi Qin Ming, tidak masalah apakah dia bepergian dengan para pembunuh Dark Angels lainnya atau tidak, tetapi Natasha harus pergi untuk mendapatkan peralatan yang digunakan di hutan hujan tropis. Bagaimanapun, lingkungan alam Savage Mountain sangatlah keras. Tanpa peralatan hutan hujan tropis, bahkan pembunuh yang terlatih pun akan berada dalam bahaya besar jika memasukinya. Qin Ming dan Natasha berada di jalan hampir sepanjang hari, dan baru tiba di Myitkyina pada malam hari dan bertemu dengan anggota Dark Angels lainnya. Kali ini, Dark Knight Angels mengirimkan 4 pembunuh, semuanya wanita, yang dipimpin oleh pemimpin mereka, Dark Knight Rose. Qin Ming pernah bertemu Dark Knight Rose sebelumnya. Saat itu, Dark Knight Rose, Natasha, dan Poison Scorpion mencoba membunuhnya bersama-sama, tetapi gagal. Para malaikat kegelapan mempunyai peraturan aneh, yaitu jika mereka gagal membunuh orang yang menjadi target sebanyak 3 kali, mereka tidak akan pernah menerima misi apapun yang berhubungan dengan orang tersebut lagi. Malaikat malam kegelapan mencoba membunuh Qin Ming 3 kali, tetapi gagal setiap kali. Itu berarti dia tidak akan pernah mengambil misi apapun yang berhubungan dengan Qin Ming lagi. Ketika kedua belah pihak bertemu lagi, mereka bukan lagi musuh. Dark Rose mengenakan topeng mawar di wajahnya, yang menambah kesan misterius. Berkat latihan bertahun-tahun, ia memiliki tubuh langsing dengan lekuk tubuh yang indah. Hanya dengan melihat tubuhnya, 100% orang akan menganggapnya cantik. Namun, di balik topengnya ada wajah jelek, yang tidak dapat disembunyikan dari kemampuan perspektif Qin Ming. Bukannya Dark Rose jelek, mungkin dia terlahir cantik, tetapi penampilan aslinya tidak dapat dilihat sekarang, karena wajahnya terbakar di area yang luas karena alasan yang tidak diketahui dan benar-benar rusak. Jika dia melepas topengnya, itu pasti akan membuat banyak orang takut. Penampilan adalah hal terpenting kedua bagi seorang wanita. Menjadi cacat dan menjadi jelek sama saja dengan pukulan yang mematikan. Qin Ming tidak bisa menahan rasa kasihan pada wanita malang ini. Raja Neraka, mohon maafkan aku atas segala kesalahan yang pernah kulakukan padamu di masa lalu. Dark Knight Rose berbicara dengan suara serak, yang terdengar seperti suara pria, bukan suara wanita yang lembut dan menyenangkan. Itu jelas terkait dengan luka bakar. Kata-katanya juga menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjadi musuh Qin Ming lagi dan bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Ada pepatah Cina kuno, tak ada pertengkaran, tak ada kenalan. Setelah bertengkar, kita menjadi kenalan. Bahkan jika kita tak bisa menjadi teman, kita bukan lagi musuh. Qin Ming berkata sambil tersenyum, seolah-olah ingin melupakan masa lalu. Jika aku tahu sebelumnya bahwa Hades sangat ahli, aku tidak akan pergi dan membunuhmu untuk mendatangkan masalah bagiku. Dark Knight Rose menundukkan tubuhnya. Jelas, dia telah mengalami pelajaran dari percobaan pembunuhan yang gagal terhadap Qin Ming terakhir kali, dan dia menjadi kagum pada Qin Ming. Dari sudut pandang lain, dia juga orang yang fleksibel, dan perannya sebagai pemimpin Dark Angels tidak sia-sia. Kau terlalu rendah hati. Semua orang tahu bahwa Dark Knight Rose adalah pembunuh wanita terkuat di dunia pembunuh. Fakta bahwa aku berhasil lolos dari tanganmu adalah sesuatu yang layak dibanggakan. Seperti kata pepatah, kau tidak boleh memukul orang yang sedang tersenyum. Sikap pihak lain ramah dan rendah hati, jadi Qin Ming tentu saja harus memberinya sedikit muka. Saya mendengar dari Natasha bahwa Pluto juga tertarik untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Assassin ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bepergian bersama Pluto. Dark Knight Rose tampak menyanjung, tetapi kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, namun, Pluto, kamu berada di tengah badai saat ini. Saya pikir lebih baik bagimu untuk tidak berpartisipasi. Dark Knight Rose tentu saja merujuk pada fakta bahwa Qin Ming sedang diburu di seluruh dunia seharga $100 juta AS oleh organisasi Nirvana. Tidak ada yang tahu berapa banyak organisasi pembunuh yang ingin menukar kepalanya dengan hadiah besar. Kemunculannya di konferensi Raja Pembunuh sama saja dengan mengirim seekor domba ke mulut harimau. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan pergi ke sana dengan menyamar. Jangan sampai berita itu bocor. Qin Ming berani berpartisipasi dalam acara besar ini di mana banyak organisasi pembunuh berkumpul. Tentu saja, dia telah memikirkan tindakan balasan. Dia hanya perlu merias wajah dan menyamarkan dirinya. Selain itu, Qin Ming berani menemui Dark Knight Rose secara terbuka dan tidak takut dia akan membocorkan berita tersebut. Jika Dark Knight Rose adalah orang yang cerdas, dia tidak akan melakukan hal ini. Dark Knight Angels tidak lagi menerima misi apapun yang berhubungan dengan Qin Ming. Bahkan jika Qin Ming terbunuh di konferensi Raja Pembunuh, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, mereka akan memprovokasi musuh yang kuat. Mereka tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu yang hanya memiliki kerugian dan tidak ada manfaatnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Qin Ming berani datang untuk melihat Dark Knight Rose. Pluto,
Yakinlah bahwa kami tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun. Dark Knight Rose berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku seorang wanita, kata-kataku lebih dapat dipercaya daripada kata-kata pria. Qin Ming mengangguk dan berkata, saya percaya kamu adalah seorang pahlawan wanita dan tidak akan melakukan tindakan pengkhianatan. Kedua belah pihak berbincang dengan menyenangkan, dan tidak terpengaruh oleh upaya pembunuhan sebelumnya terhadap Qin Ming. Namun, Dark Knight Rose sama sekali tidak tertawa. Ia berkata dengan serius, maafkan saya karena terus terang. Meskipun kami tidak akan membocorkan informasi apapun tentang Anda berada di tengah badai. Begitu keberadaan Anda terungkap, saya khawatir Anda akan dikepung oleh banyak organisasi pembunuh. Saya tidak ingin saudara perempuan Dark Knight Angel terlibat, jadi saya tidak akan pergi bersama Hades. Peralatan ini adalah permintaan maaf kecil saya. Meskipun Dark Knight Rose dan Qin Ming bukan lagi musuh, mereka juga bukan teman. Dia juga tidak ingin bepergian dengan Qin Ming dan terlibat tanpa alasan. Lebih baik mereka berpisah. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Mari kita pergi ke pegunungan secara terpisah dan bertemu di konferensi pembunuh. Qin Ming tidak ingin pergi bersama Dark Knight Rose dan yang lainnya untuk menghindari masalah di jalan. Bahkan jika dia sendirian, dia sudah cukup untuk menghadapi lingkungan yang keras di hutan purba tropis. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Dark Knight Rose membawa anak buahnya pergi, hanya meninggalkan 2 tas perlengkapan. Tas ini berisi peralatan yang dapat digunakan di hutan hujan tropis, seperti GPS, radio, ransum militer, berbagai obat-obatan, tali panjat, tenda individu, obat nyamuk, parang, tongkat fluoresensi, kacamata penglihatan malam, dan bahkan masker gas dan alat bantu pernapasan bawah air. Tas ini memiliki semuanya dan dipersiapkan dengan cukup baik. Tentu saja, senjata untuk membela diri juga sangat diperlukan, termasuk 2 pistol Glock 18. Badan pistol jenis ini dirancang dengan sejumlah besar bahan rekayasa. Kelihatannya seperti mainan di tangan, tetapi daya tembaknya benar-benar kelas 1. Dapat digunakan sebagai senapan mesin ringan mikro dengan penembakan otomatis, dan juga dapat melepaskan tembakan tunggal. Glock 18 diproduksi di Austria dan hanya dipasok ke pasukan khusus, tim penyerang senjata khusus, dan personel militer. Senjata ini tidak tersedia di pasaran. Selain ringan, senjata ini juga cepat dan akurat, mudah dirawat, dan memiliki tingkat kegagalan yang rendah, sehingga sangat cocok untuk peperangan di hutan. Peralatan yang disediakan oleh Dark Knight Rose semuanya berkualitas tinggi dan sulit dibeli di pasaran, yang juga menunjukkan bahwa dia sangat siap dan tulus. Qin Ming dengan senang hati menerimanya, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, dia hanya akan menganggapnya sebagai kompensasi kecil karena dibunuh oleh malaikat kegelapan. Bersambung.